أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر، أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر، أحبك في دقات قلبي وأنسه، فحبك زاد الروح في سائر العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: آمين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: الأغسال المسنونة كثيرة، منها غسل الجمعة وغسل العيدين وغسل غاسل الميت والغسل للاستسقاء والغسل والكسوف والإسلام للكافر ولإسلام الكافر وإفاقة المجنون والمغمى عليه وللحجامة ولدخول المسجد ولكل ليلة من رمضان. Bermula ini tentang mandi nang sunnah. Mandi yang sunnah artinya yang disunnahkan, entah disuruh atau dicontohkan oleh Rasulullah. Banyak, ada yang madhabkan 17, ada yang madhabkan lebih 20. Namun batas standarnya itu atau ta'rifnya atau had tabitnya itu setiap perkumpulan yang disyariatkan, setiap perkumpulan yang dianjurkan, dihimbau di dalam agama itu sunnah nanti secara umum. Adapun praktek yang pernah di zaman Rasulullah itu diantaranya, dan itu yang paling utama atau mandi sunnah yang paling dianjurkan adalah ghuslul jumu'ah, mandi untuk sembahyang hari Jumat. Mandi untuk sembahyang hari Jumat itu yang paling afdal pahalanya di antara sunnah, di antara mandi sunnah yang lain. Kenapa? Karena ada yang mewajibkan pendapat yang lain, madhab yang lain mewajibkan, ada yang mewajibkan. Kenapa? Karena Rasulullah dengan terang-terangan menyebut ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim, mandi Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah baligh. Lalu kenapa kita mayoritas mazhab Syafi'i ini, mayoritas mazhab di Indonesia ini dan mazhab di negara lain ada madhabkan wajib sunnah? Yang karena ada hadis lain nang Nabi kada menyuruh sahabat, ada sahabat nang kada mandi kada disuruh Nabi, sehingga mentakwil maknai hadis yang madhabkan wajib itu maksudnya sangat patut, sangat sepantasnya mandi, sehingga nyaris diwajibkan mandi untuk sembahyang Jumat. Jadi di sini bedanya antara sembahyang Jumat lawan mandi Jumat lawan mandi hari raya. Mandi hari raya itu sunnah yang berikutnya, urutannya nih sesudah mandi Jumat. Ini kan sama-sama hari raya. Jumat itu hari raya mingguan, Idul Fitri, Idul Adha, hari raya tahunan. Cuman bedanya apa? Kalau mandi gasan sembahyang Jumat itu mandi gasan sembahyangnya. Jadi orang nang kada rencana pulang sembahyang Jumat tadi disunnahkan.
walaupun lakian, tapi inya kada tulak. Inya misalnya garing atau masih kananak kada tulak pun kada disunahkan. Inya kananakan kada wajib sembahyang Jumat artinya tulak, ya jadi disunahkan nanti. Jadi berarti biniat kada disunahkan nanti untuk sembahyang Jumat karena inya kada tulak ke masjid. Adapun sembahyang lain apa mandi hari raya. Mandi hari raya itu sunnahnya mandi itu untuk harinya. Berarti untuk harinya berarti apa? Binian kah? Biar biniannya haid kah? Nifas kah? Junub kah? Tetap disunnahkan mandi. Sesudah mandi wajib sunnah mandi pulang, nanti sunnah mandi hari rayanya. Biar kada pulang ke masjid kada sembahyang tetap dapat pahala sunnah banyak mandi sunnah hari raya. Dan sembahyang asar habis asar mandi untuk sunnah hari raya boleh, dapat aja pahala. Beda dengan Jumat. Jumat kalau sudah waktu terakhir zuhur, Jumat itu kan sampai waktu zuhur, anggaplah 3:30 atau jam 3 lewat sedikit azan asar. Waktu yang paling memungkinkan sembahyang Jumat itu batas terakhir mandi. Andai kata orang sembahyang Jumat jam 3, misalnya masih ada waktu. Intinya kalau mandi sembahyang Jumat itu sejak dimulai dari waktu subuh atau subuh timbul matahari itu sunnah. Masuk waktunya nih, habis waktunya sunnah atau itu waktu pertama masuknya subuh kan atau timbul matahari. Adapun afdalnya mandi untuk sembahyang Jumat itu para kulak afdalnya dah. Jadi bisa-bisa saya merasa aku jam 11 guling, sudah aja jam 10 aja. Aku jam 10 sampai 11 pegawai di kantor. Beda dulu aja, mulai jam 7 sebelum berangkat kantor. Yalah, jangan mandi di masjid. Kenapa alih orang jam 11:30 lolos ada sebagainya mandi di WC. Artinya melihat keadaan lah. Sehingga bahkan jadi mandinya Jumat itu bahkan lebih dianjurkan daripada kesungsung. Misal aku hendak sungsung pulang sembahyang Jumat misalnya jam 9 atau jam 10 lah misal. Lalu mulai pagi sampai jam 10 nya begawian. Jam 10 hendak sungsungnya tulak. Jadi bingungnya bersungsung kah mandi kah dulu. Mun bersungsung ada sempat mandi. Mun mandi pasti lipat waktunya, apalagi bantri. Di pondok pesantren ini bantri, di kantor misalnya atau di rumah di kos di mana banyu ngalih. Kan bagi banyu lagi ngalih ini PDAM di Pagatan Pak lah. Jadinya mun aku terlambat mandi, mun hendak mandi terlambat banyunya ngalih misal. Lebih baik mana bersungsung aja kah biar pada mandi atau mandi kah biar terlambat? Lebih afdal mandi biar terlambat. Ya tadi karena bersungsung pulang masjid itu sunnah karena tidak wajib. Tapi kalau mandi dasar sembahyang Jumat itu sudah sepakat itu ada yang mendahkan sunnah, itu sunnah ada yang mendahkan wajib. Nah itu awal waktu sembahyang, awal waktu mandi sunnah hari raya dan waktu afdal. Dan itu hanya dianjurkan bagi tadi siapa yang hendak pulang sembahyang Jumat. Adapun mandinya hari raya itu mulai tengah malam sudah masuk waktu, jadi mulai jam 1, jam 5, jam 4 pagi. Mandi berniat mandi sunnah hari raya sudah masuk waktunya sampai tenggelam matahari hari raya tadi. Ya kah? Karena
Itu sunnah bagi semua umat Islam. Biar binian haid ya, sunnah inya sunnah mandi wajib dulu hanya itu mandi sunnah hari raya. Jadi pulang nih lah, umpama nih mandinya hari Jumat, sunnah mandi hari Jumat nih, itu sudah misalnya ada orang jam 6 atau jam 7 mandi, sungsung lah mandi saja bu, mandi sunnah hari Jumat. Sekalinya jam 9 junub barangkali, apakah kita melihat pengen mandi apa junub mandi wajib, apakah ini harus mengulangi lagi mandi sunnah sebelum pulang ke masjid? Kada perlu lagi, sah aja sudah tadi, paham kan? Jadi kada perlu ya, nanti jatuh 3 kali mandi timbul pulang Jumat ingsan isma 3 kali mandi. Nah itu tahalah perbedaan antara mandi sunnah Jumat dan mandi sunnah hari raya. Dan disunahkan juga bagi orang yang untung memandi orang mati, biar orang mati nanti mandinya itu kafir, yang memandinya itu sunnah mandi. Walau binian nang memandi, binian memandi orang mati, yang mati kan binian juga, jadi nang memandi binian, nang memandi binian ni hadat pulang tetap sunnah inya mandi sunnah. Karena sunnahnya mandi sunnah karena memandi orang mati. Dan membasuh orang yang mati itu hidup lagi pakai hukum mati sore tetap pakai sunnah mandi, yang memandi tetap sunnah. Jadi hantu jangan mati jadi lama tapi sunnah mandi. Dan sunnah lagi mandi untuk sembahyang istisqa. Muntinya sorongan sembahyang istisqa mandi ya langsung waktu sudah berniat sama sembahyang. Mun hendak sembahyang istisqa berjamaah orang banyak, mulai kapan waktunya? Sunnahnya mandi istisqa waktu sudah manusia terkumpulan, turunan sudah langsung sembahyang istisqa itu ya kah? Nyata-nyata sunnah Nabi, kada ada khilaf, kada ada perbedaan pendapat, dianjurkan, fadilahnya ada, berkahnya ada, rahmat Tuhannya ada, pahalanya ada, tapi alih tajauh. Ya, sudah ada ajakan panjang foto dapat film, pada badannya panjang foto, laju aja sudah rusak maka ini. Ya kah? Aduh, iyalah lucu lagi tadi lucu. Sunnah nanti bulan Maulid, pengajian mingguan, ceramah Maulidan, hanya disuruhi diajak menghidupkan sunnah Nabi ya loh. Padahal sunnah Nabi nyata-nyata aja yang ibaratnya sembahyang berjamaah atau siwak atau apalah ya loh. Soal hadiah terdengar misalnya berita viral kalau di bulan Maulid ini masjid sembahyang subuh di jemaahnya payu, harga siwak naik. Sunnah Nabi nih. Bahkan bulan Maulid banyak yang mengajak menghidupkan sunnah Nabi, mensyiarkan sunnah Nabi, lalu tiba-tiba naik. Kamu dikabarkan bahwa lakukan siwak di pasaran orang banyak, ya kan? Ada padanya ya kan? Fadilahnya nyata, bunyi rahmatnya ya juga, dan pahalanya ya juga, ya kan? Kada ada ayat yang tahan sunyi. Dalam sunyi kada ubahnya. Sudah ada ajakan panjang foto dapat hadiah mobil insyaallah. Sampai apa ini? Kira orang meninggal ada guru yang kita
mengharap berkah rahmat dari doa asin. Itu Nabi yang membawai mengamalkan sunnah. Kata betah lagi rahmat lawan syafaatnya ya kah? Payu juga masih alah payu. Kita ini unik, kita ini manusia. Iya, beranjak kalau tawassul itu lebih nyata-nyata aja, tapi yang tawassul lawan salis dialir atau salis leasing. Nah itu tawassul lawan salis leasing. Lompang boleh ada duit lah, tukarkan anu urusakan nih supaya bawa mobil itu cicil. Nah itu namanya tawassul lawan memajang foto ini untung-untungan lah. Iya, ya. Istisqa tadi, istisqa dia lah. Ada memang seumur hidup kalau sebuah tegawi, tegawi sekali-kali barang sunnah Nabi ini. Kalau lupa, ada jaminan dapat apa-apa cuma ya kan? Sunnah ketika orang laki lah, ini kebakaran hutan. Marajalela Banjar banyak anak-anak halus rumah sakit penyebab ini di Banjar sekolahan lewat online pulang karena pada kawat jalanan banyak kurang kada kau turun ya Pak panas ini bilang artinya anu pang mobil nang payung AC ini banyak payuan masih tahu lah di Martapura tuh toko Pak apa toko elektronik yang memajang barang toko promo nih mari dilihat ya Pak AC pokoknya lagi naik permintaan cuacanya panas luar biasa hujan pada tepi turun ya Pak kebakaran hutan asap mengganggu kesehatan di mana-mana ya Pak. Tapi rasa pada Paulo Jawas meminta lawan Tuhan ini supaya istisqa. Wal ghuslu lil khusufi wal ibadatan dunia nolak banyak apa apa PDAM nanti karena laut tidak bermasin karena dia banyak paksa ini tahan dulu semua. Wal ghuslu lil khusuf wal khusuf mandi karena gerhana matahari dan bulan. Ketika kemudian juga diantaranya sunnah mandi itu orang kafir masuk Islam sunnahnya mandi orang kafir masuk Islam sunnah mandi. Jadi pian misalnya ada orang ada mengislamakan orang artinya orang nih masuk Islam pian mentalkin syahadatnya kemudian ingat tuh pada akhir di sini kemandilah sunnah aja tapi wajib kalau inya pernah junub sedangkan banyak orang masuk Islam tuh sudah balik ke atas pasti pernah junub berarti apa nyaris dikatakan difatwakan bahwa orang masuk Islam wajib mandi karena inya sudah pasti junub sudah pasti pernah junub binian pasti haid maka binian masuk Islam wajib mandi. Dan sunnah mandi bagi orang gila yang sembuh dari gilanya dan orang pingsan yang siuman atau sadar dari pingsannya. Kenapa? Karena orang gila atau orang pingsan dikhawatirkan kalau ada keluar mani tanpa sadar ini pas gila atau pingsan kalau karena kalau ini nah makanya jadi sunnah yang yakin ini pasti wajib ya kan? Contoh kayak orang pingsan atau orang gila atau orang burik batal kalau wudu wajib itu sudah wudu saking berjaga-jaga ikhtiar dan wudu itu ngalih aja maka wudu diwajibkan kalau bina akan tut ada tanda-tandanya pun mani masih ada tandanya akan tut ada tanda tercapai apa kada sadar tercapai ini enggak apa
maka diwajibkan tawadhu. Tapi orang gila nang sembuh tadi pingsan, nang sadar tadi bangun dari pingsannya pada wajib mandi, cuman sunnah. Jadi Imam Syafi'i, qalla man junna illa wa anzala. Siapa yang pernah gila biasanya pasti pernah inzal, keluar mani, junub. Ujar Imam Syafi'i, Allah itu kan tidak. Pada suatu pengalaman gila semua. Cuman menjadi penjaga itu tahu ahli atau menjaga pengawas rumah sakit jiwa. Apa di sini ada jiwa? Walil sukses kancang aja deh. Gila sumpah. Walil hijamati walidukhulil masjid. Hijamah ini kalau tadi udah kayak apa? Semua Pak. Berbekam banyak aja kepada sunnah, nanti semua sunnah. Wah, karena orang langsung itu lemah apa tenaganya menurun, maka mandi itu menguatkan, menyehatkan. Dan sunnah juga bagi orang yang masuk masjid, karena di dalam masjid banyak manusianya. Ujar. Wali kulli lailatin Ramadan, mandi sunnah itu mandi itu disunnahkan tiap malam bulan Ramadan. Yang biasanya kita ditangati mandi malam, ini secara agama disunnahkan mandi tiap malam bulan Ramadan mulai habis maghrib supaya tarawih lebih segar. Dan banyak lagi adalah mandi hantam melempar hari tasyrik, mandi waktu hantam pulang Arafah, mandi hantam tawaf. Jadi intinya itu tadi pada dasarnya untuk beberasi linnadhafah, untuk beberasi dianjurkan lagi ketika berkumpul orang banyak supaya kada mengganggu orang dengan awam kita tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti dari sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala al-hikmatul khamisatu asyarah ba'da. Hikmah yang 115 dari Ibn Athaillah As-Sakandari. Lamma 'alima al-haqqu minka wujud al-malal lawwala laka at-ta'at wa 'alima ma fika min wujud asy-syarah fahajaraha 'anka fi ba'd al-awqat liyakuna hammaka iqamatus shalah aw wujud as-shalah fama kullu musallin muqiman. Ibn Athaillah berkata, pada ketika Allah Ta'ala tahu bahwa di antara sifat kelemahan manusia itu wujudnya rasa bosan dan jenuh atau muyak. Manusia itu diulah Tuhan sifat tabiatnya gampang muyak. Apa aja digawinya berkali-kali muyak. Akhirnya Allah Ta'ala membuatkan bagimu berwarna-warni, artinya bermacam aneka taat itu beraneka macam ibadah, sembahyang, puasa, baca Quran, zikir, shalawat, termasuk bakti sosial, berbuat baik, mengeroyok ibu ini, termasuk mencari kesan anak ini, kawan, keluarga, wafat dan lain-lain. Itu diantara tujuan alasan Tuhan beraneka ragam taat ibadah. Dan ketika Allah Ta'ala mengetahui apa yang tersimpan atau yang diciptakan di dalam dirimu dari sifat
syarah. Itu syarah itu kelipatan semangat akhirnya lumrah atau kita rentan terburu-buru. Fahajaraha anka, maka Allah Ta'ala tahan dirimu melaksanakan taat, sebagian taat di sebahagian waktu dan tempat. Ya, nah penjelasannya, liyakuna hammaka, supaya tujuanmu atau keinginan akhirmu adalah mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat atau mewujudkan sholat. Karena tidak semua orang yang sholat itu sedang mendirikan sholat. Apa maksud dari 3 jumlah, 3 baris ini? Pertama, hikmah ini sebetulnya ajakan khitab kepada orang-orang yang sudah Islam, beriman, rajin ibadah atau rajin mengerjakan sholat, rajin mengerjakan kewajiban. Hikmah ini kadang mengajak bicara orang yang bersembahyang, orang fasik kepada. Karena orang fasik orangnya beda lagi. Orang fasik ini kada berurusan Tuhan, kada hendak nikam kali hijab dengan ibadah apa lain, kada berurusan. Orang fasik kan sembahyang itu suruh sembahyang dulu, kalau saya pikirkan masalah dan lain. Ini khitab ini sebetulnya kepada orang yang kayak pian lah, sembahyang wajib, ibadah wajib tegawi, sunnah sebagian tegawi. Jadi sidin kene kita tahu barataan bahwa di antara rahmat kasih sayang Tuhan itu mensyariatkan kepada kita taat itu, atau taat kepada Allah. Aku rancak membedakan taat beda dengan ibadah lah. Taat tuh kayak ini. Taat tuh napa yang kita gawi karena nurut lawan Tuhan. Taat lalu disebut namanya taat. Apa nang pian gawi apa aja karena maasih lawan Tuhan, nurut ibadahi, itu disebut taat. Kalau ibadah itu sering digunakan di dalam kitab untuk sembahyang, puasa, zakat, haji, ya kan? Nah itu. Jadi taat itu kalimat yang umum, mencakup semuanya perbuatan baik yang dia lakukan untuk Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala. Nah, jadi di antara rahmat Tuhan itu, taat itu bermacam-macam, aneka, bermacam-macam warna-warninya. Bahkan Tuhan menyuruh supaya kita itu senantiasa mengganti-ganti keadaan, mengganti-ganti taat, ibadah-ibadah yang kita gawi. Jangan fokus satu ibadah, jangan fokus satu gawian. Kenapa? Karena sebab utamanya karena manusia itu makhluk lemah. Di antara tanda kelemahan manusia, di antara tanda kelemahan hamba Allah Ta'ala, gampang dulang, muyak, suntuk, jenuh, bete, utahi, apalagi itu singkatan, ujar rekan-rekan. Iya mbak, mengorek telinga cuma situ, mengorek hidung cuma, mengorek mata, mengorek ketiak, mengorek apa cuma. Allah Ta'ala berdaya lah memastur akan kita ini. Nah, di antara tanda kelemahan hamba-hamba Allah Ta'ala adalah gampang pulang. Nah, jadi hikam Ibn Athaillah ini mengajari kita kayak apa mensiasati hawa nafsu.
Karena ibadah itu sama aja halnya dengan makanan, minuman. Kita bersembahyang mungkin ada kepuasan tersendiri, merasa bahwa kita dengan ibadah itu mendekat diri kepada Allah Ta'ala, ya. Tapi sebetulnya ada kebutuhan psikologi lain yang dihajatkan, yang dimana itu belum tentu ada di ibadah, di satu ibadah tertentu. Di sembahyang ada, di puasa ada, di puasa ada, di sembahyang ada. Persis halnya seperti makanan. Makanan itu masing-masing ada isi manfaat dan rasa yang berbeda-beda, gizi yang beda-beda. Jelas? Mun nasi aja dia makan, ya nambahnya gula pulangnya, tahu terus, apalagi pian itu yang pagi ayam seikungan dimakan, anak ayam seikungan juga, bini ayam seikungan, yalah, intalo itu ayam seikungan kada, intalo ayam itu isinya apa? Ayam pelak. Ya, artinya pian makan intalo, isi intalo sedikit, itu berarti pian makan ayam seikungan, cuman belum jadi kan ada ayamnya. Nah, sehat itu ada proteinnya, nasi dan karbohidrat apa lagi, ya kan? Itu ini, ya kan? Jadi ya terus kumpul dahulu kita nih, wah ini pun kelipatan mendengarkan bahwa ahli gizi yang di internet mana tanpa ada yang memadahi bujur-bujur nak membimbing yang supir, bahaya juga. Ini kada boleh, ini halal tayyib aja beratan, cuma kada boleh ini mengandung ini kanker, ini maulah tumor, ini maulah tambah lagi, ini maulah sel ini, maulah sel ginjal, kista. Jadi di hati sampai kumpul itu baik puasanya sudah kita setahunan pina penyakit badan. Jadi keingatan terus kumpul dahulu beberapa kali madahnya. Intinya sebutnya jadi makan berataan, jangan banyak. Makan sedikit, makan jangan berataan sedikit aja sudah. Itu sedikit menyampaikan berkali-kali itu sudah akhir-akhir musim yang sudah ringan. Yang sedikit kada boleh semingguan untuk minum kecuali karena penyakit ini dan itu sudah ibaratnya dasar sudah boleh lalu. Nah, ya, jadi memang itu aja lagi sudah. Sehatkah atau sakitkah? Dasar sunnah Nabi juga mestinya kita ikuti dan kita pelajari dan kita amalkan. Di situ juga al khairu kulluhu fi sunnati Rasulullah. Semua kebaikan ada di sunnah. Jika sunnah makan itu beratan, tapi jangan lipat, jangan kebanyakan. Nah, sehingga makanan aja gitu, mungkin ayam aja 2 kali, pagi ayam, siang ayam bujuran lah, pagi misalnya ayam bujuran, siang ayam, malam sudah asar, hantar malam jalan disuruhi ayam, asal mencari iwak kali pulang, jangan cerewet, seperti itu yang cerewet, itu memang ya tadi manusiawi. Nah, jadi makanan kita disuruh ganti-ganti, ibadah pun kita disuruh untuk mengganti setiap waktu. Dan di antara rahmat Tuhan pula bahwa taat kepada Allah Ta'ala itu sangat luas tanpa ada batasan. Jadi artinya Tuhan daripada Tuhan sayang lawan hamba ini, jar Tuhan beratanang kenggawi taat dan berpahala dengan catatan jika menggawi niatnya karena hendak
berparak lawan Tuhan. Niatnya takarrub, niatnya karena Allah Ta'ala. Satu, kedua sesuai cara yang disyariatkan. Jauhi nang haram, jauhi nang riba, jauhi dusta, tipu menipu, ya lah. Sehingga Tuhan mengatur itu supaya kenapa yang kita gaya berada jadi ibadah, termasuk guring, istirahat, menghibur diri dengan anak bini, menghibur diri dengan tetangga atau keluarga kawanan, menjenguk ilang orang garing, orang ditinggal keluarga, ilang orang datang haji, pegawai ke pasar, semuanya itu berpotensi jadi taat ibadah yang bernilai pahala dengan catatan tadi apa? Sesuai syariat Tuhan, kada menggawi nang haram. Kedua, niatnya semata-mata karena Tuhan mikro. Ya Pak? Karena itu ada hadis Rasulullah SAW yang masyhur, ada seorang anak muda yang gagah keluar subuh keluar berdagang, mencari ke pasar. Lalu sahabat yang lain ada yang turun, wahai hadza law kana jannatuhu fi sabilillah. Celaka orang ini, jangan kegagahannya, kesehatannya, kebugarannya ini digunakan untuk perang di jalan Allah, medan perang fi sabilillah. Ya Rasulullah, kalau orang itu keluar mencari nafkah karena mahar kuitan atau inya menukarkan obat atau mencari akan makan minum gasan kuitan mengkuha kalau mau mencari nafkahnya, dicatat Tuhan fisabilillah. Kalau inya keluar pasar supaya menahan dirinya, menjaga dirinya dari minta-minta lawan kurang, mengemis mahar barian kurang, dan supaya menjaga keluarganya dari meminta-minta lawan kurang, maka inya tercatat di mata Tuhan fisabilillah. Banyak aku cocok dengan hadis itu. Urusan pasar itu cocok banget. Dan hadis-hadis yang serupa yang dimana tadi Allah Ta'ala mencatat, menilai pahala, sehingga ibadah taat itu pada semata sembahyang, puasa, haji, zikir, tapi mencakup segala maslahat dunia. Segala maslahat dunia untuk makan, seperti makan, minum, rumah, dengan catatan murni tujuannya karena apa? Murni tujuannya itu melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Tuhan menyuruh nikmati, manfaatkan, makmurkan bumi nya, ke situ arahnya. Kedua, kosong dari segala perilaku perbuatan yang diharapkan Allah, tujuan-tujuan syahwat nafsu, hawa nafsu yang diharamkan Allah. Nah itu. Yang penting jangan ada hawa nafsu antara kita dan Tuhan. Jangan ada hawa nafsu di antara kita. Maka semua itu pada keluar daripada mihrab ubudiyatillah, dari ibadah kepada Allah dan kehambaan ubudiyah kepada Allah. Nah, jadi sini apa? Kalau nangkai ini caranya, kalau seorang muslim mukmin ini masih nangka itu semua kegiatan aktivitasnya digawainya, jangan satu kegiatan aja gitu aja digawe, maka sangat jauh, nyaris mustahil ditimpa rasa jenuh, suntuk, muyak sampai putus asa. Kita melihat kalau banyak berita orang bunuh diri padahal sugih, usaha terkenal artis. Kenapa? Ada artis penyanyi bunuh diri, ada pengusaha bunuh diri, ada orang yang kelihatan tertawa-tawa aja, ada makmur aja tapi bunuh diri karena pikirannya ini sebetulnya jasad itu ada jadi masalah.
Tapi sebetulnya yang mempengaruhi itu pikirannya. Pikiran ini fokus satu tujuan. Orang misalnya adalah pikirannya fokus mencari ketenaran dan mempertahankan ketenaran. Contoh artis lah, ini apa tadi, ke salon 50 juta kah, 60 juta kah, kita mencari pulang duit hebat supaya awak mempertahankan muhainya supaya glowing awet muda apa. Lalu glowing awet muda ini kesan apa, supaya ayo terus job-job di film apa ini dipakai. Lalu mencari film main film kesan apa kesan cari duit, kesan ke salon mau pulang kesan cari duit. Intinya mempertahankan eksistensi di mata penggemarnya. Jadi niatnya tuh kiblatnya pikirannya itu aja, apa supaya jangan turun, jangan ratingnya turun apa. Fokus ke situ, muyak pulang jenuh tak kita paksa jauhi terus, ujung-ujungnya baik bunuh diri sudah mau kayaknya ke situ aja. Itu ketika sudah overdosis, sudah kurang ada mengganti. Jadi sesekali kadang orang disuruh fasihu fil ardi arba'ah asyhur. Kadang sesekali kita disuruh untuk menyepi tadi. Dan menyepi nang agama ada maksudnya menyepi artinya jangan siang malam hendak keburut manusia. Terus ada juga saat mengkawal dibanyak malah nang menyerongan. Ya lah. Bahkan dari anak bini di mengkawal ada waktunya menyerongan. Nikmat benar rasanya tuh bagi orang yang siang malam terkumpul kurang aja. Makanya tadi perlu yang namanya itu tujuan nang hendak ini dikurangi atau diambil. Karena hanya kau menjalani nang warna-warni tadi. Karena kan ada lagi tekanan, orang mau ada tekanan, orang pun ada masang target. Orang misal hendak sugih, hendak terkenal, hendak jadi pejabat. Pokoknya ada kehendak, ada target. Target itu biasanya ketika orang ada misi target, ini siang malam ini pikirkan kayak apa supaya sampai target itu apakah yang ditargetkan. Padahal di dalam mendekatkan diri kepada Allah Taala harus beli target. Aku pokoknya ingin supaya bawa keramat, supaya bawa supaya kurang tahu kewalian seorang atau bawa mencapai pangkat wali kutub apa. Di dalam suluk kepada Allah Taala aja kita hati kita itu bertarget. Apalagi urusan dunia. Target itu. Jadi kayak ini. Konsepnya orang tenang itu ada memikirkan sesuatu yang alih. Kada memikirkan, jangan memikirkan sesuatu yang sulit dicapai. Walaupun kawan dicapai tapi sulit mentawah hindari. Itu sebetulnya konsep orang hidup tenang. Konsep orang apa tadi memikirkan sesuatu yang contoh kita ada misi target. Target ini mudah dicapai, misalnya target kita aku hendak mencari kopi yang nyaman minum. Duit ada, orang yang menjual tahu aja nyaman gak? Mencari nyaman, insyaallah kada pusing, insyaallah tenang bahagia aja. Karena apa? Karena itu memikirkan sesuatu tapi kadang alih. Jadi hendak memikirkan, hendak mengisi kepala kita ini dengan banyak pikiran, isi tapi jangan mengisi pikiran yang alih-alih. Maksud dulu itu apa? Inian hendak baju nang ada pinang kain murah, kain yang ada nyaman dipakai, hendak mengganti sudah pakaian di rumah dasar atau pakaian baju
jalan, nyaman dipakai, otomatis larang harganya biasa, lain yang bagus, duit ada, tukaran pakai duitnya. Dasar kendaraan motor pina bau ini sudah pina ini pina bersuara pina nyaring pina ini hendak motor nang 5M duit ada tukar. Agama pada pernah menangati kita perlu yang perlu duitnya ada tukar nyala. Makanya orang di dalam kitab orang yuk kalau yang tajid apa sahabul yang tajid ini jadi berbatu kurang nak kawin inyahan apa duit ada inya kada hendak makruh inya hendak benar duit kada ada makruh aja ada haram makruh aja duit yang penting cukup pikiran misal hati dasar hendak. Nah, hanya disunahkan ibaratnya artinya secara tasawuf pun gitu. Jadi kadang-kadang menanggapi motor ganal, rumah dengan motor mewah, rumah ganal mewah, kadang lain itu masalahnya itu duit kedanda. Pikiran jadi sulit lalu. Kayak apa supaya duitnya ada? Oh harus mengulah usaha yang ini, usaha yang ini. Nah, itu berarti sudah masuk pada standar sulit. Sudah masuk standar sulit, baik buang jauh-jauh niatnya. Tapi tadi mau sekadar macam fotonya, berapa macam foto? Ada ngalih, apa? Nah, rugi kada sorong. Nah, jadi itu aja sebetulnya. Ulun dibawai kapal misalnya tapi yang umrah gratis oh ya pak cari tapi pian cari jamaah 20 orang yang lain nanti tapi pian cari jamaah 10 ekor ada kena bertiga apa pian berniatkan kalau umrah kami 4 lah oh ya pak lahir kapal ini ada berapa 5 wah nah ada jamaah pian aja lah berangkat cari 5 ekor lagi terus akhirnya kemaja ambil duitnya lawan jamaahnya aku pusing-pusing pulang aja cari jamaah ketiga berdua ngomong di kepala jadi nggak memang konsepnya itu tadi mengalih yang tadi kirakan selesai perkara sebetulnya dah itu dinian dah ini maksudnya dinian sebetulnya ya lah lamun alih tinggalkan itu ulasahnya tadi. Selain daripada itu qul man harrama zinatallah ada dalam boleh mengharamkan apa yang diharamkan Allah mun halal gawi mampu halal mampu gawi hendak dah karena perlu bukan tadi pulang niatnya hawa nafsu hendak dipuji orang banyak bisi amas dipuji orang bisi laki sugih lalu sosialita perbaju naiknya sudah ini mau kejuan nambahnya itu kena keluar dari belanjanya itu kadangnya hitung Tuhan juga nah jadi Jalsidin hayhata ayyudrikul malala min al-ibadati min kulli hada syaitan orang nangka ini berprinsip konsepnya pada harapan jenuh suntuk muyak dan apalagi putus asa ketika ia memakai cara ini tadi segala hal aktivitas hidup dan ibadah taat makanan minuman dan lain-lain pakaian baju kendaraan selama kita mampu gawi berataan jadi kadamu muyak la tansa nasibaka minad dunia Tuhan hendak kita menggunakan dunia ini untuk maulah hati kita senang supaya kita menikmati dunia ini dengan hati senang bukan menikmati dunia ini dengan tekanan batin ya lah amal hikmatu min hijriyah nah itu hikmah pertama kenapa Tuhan warna-warni akan ibadah taat
supaya demi kemaslahatan kita, supaya kada jenuh dan buyang dan putus asa, ujung-ujungnya ampih putus istiqamah. Nah, gara-gara kedua jarnya pulang, kenapa Allah Ta'ala menangati kita sampai menangati kita beribadah. Sebagian ibadah ada yang ditangati Tuhan digawi di waktu-waktu tertentu. Contoh, sembahyang ditangati Tuhan beberapa waktu di dalam sehari. Misalnya habis sembahyang subuh sampai timbul matahari, itu sembahyang boleh sembahyang itu. Waktu gelincir ini, waktu habis asar misalnya, ada sembahyang sunnah kan, boleh, kecuali sunnah ada sebabnya atau karena sembahyang wajib, atau sembahyang wajib boleh, tapi selain itu boleh sembahyang sunnah. Coba sembahyang ditaati di dalam agama. Binian haid 15 hari sampai 7 hari boleh sembahyang. Jadi ada sembahyang, ada beberapa waktu dan keadaan kita boleh sembahyang. Puasa kada boleh puasa hari raya, kecuali mengqadha pada apa yang puasa di hari raya mutlak, puasa sunnah kada boleh. Puasa hari 30 Syaban kada boleh tanpa ada alasan. Dan ibadah yang lain, zakat pun belum sampai nisab, duit masih untung-untungan, gak modal usaha, gak setapak, jangan boleh. Umrah kada pernah ada suruhan agama menjual tanah ke umrah, ya lah. Jangan umrah, haji gini Tuhan kada menyuruh, kada maksudnya kada mewajibkan atau menganjurkan, kada apalagi mewajibkan. Kalau misalnya menjual tanah yang ngalih harganya kada sesuai atau apa, ya lah. Jadi ada belum macam ibadah menyatakan ibadah ditangati Tuhan menggawi di sebagian waktu dan sebagian keadaan. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa manusia ini, itu sebabnya dua. Pertama sampai tadi, supaya jangan gampang bosan, jenuh, dulang. Tuhan itu kada hendak kita itu la tubarrid ila nafsik ibadat Allah. Tuhan kada hendak kita itu membuat diri kita tuh benci lawan ibadah. Gara-gara dipaksakan akhirnya benci lawan ibadah. Karena Tuhan kada hendak kita itu muncul rasa jenuh, dulang buyang lawan ibadah. Itu alasan pertama. Innallaha aba kallifu anfusakum minal amal ma tutiqun, innallaha la ya'mal hatta. Usahakan menggawi ibadah itu apa yang ikam sanggup, jar Nabi, karena Tuhan kada dulang muyang kecuali ikam muyang. Kalau ikam sudah dulang, Tuhan dulang. Kalau umpamaan. Alasan kedua, nah ini alasan kedua tentang menjadi hikmah Allah. Kenapa Tuhan menangati kita menggawi sebahagian ibadah di sebahagian waktu dan keadaan tertentu? Kenapa ada yang namanya haram sembahyang, haram puasa? Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa manusia itu ketika pulang terbiasa menggawi suatu ibadah, inya gampang menyepelekan lawan ibadah itu sampai akhirnya hilang rasa uyuh. Karena hilang rasa uyuh, inya makin ibaratnya makin semangatnya itu berlebihan sampai kada ingat lagi di tujuan utama ibadah, tapi hendak memperbanyak ibadah itu sebanyak-banyaknya. Memikirkan kuantitas bukan kualitas. Ibaratnya kita sembahyang habis isya misalnya, sembahyang sunnah tarawih. Sembahyang tarawih ditarik ada 60 rakaat di masjid lain jam 1:09 orang sembahyangnya, jam 10 sembahyang lagi ada sembahyang 40 rakaat, ada 70, ada 60 rakaat, ada 100 rakaat. Semalam bagian masjid bagian yang keliling
Ibadah itu ketika digawe pertama kali, barat rasanya apa? Mengarah, memaksa dulu, melatih. Selang dipaksa gurunya, dipaksa kuitannya. Lalu mbahnya karena sudah kerencakan, sama halnya kayak orang fitness. Kasaringan sudah mengangkat 10 kilo atau 100 kilo. Karena merasa ringan, ini tiba-tiba jadi senang. Ya Pak, lezat, rasa lezat ibadah, lezat makanan, lezat olahraga tadi. Nah, sesudah lezat itu pulang, di dalam rasa lezat itu merasa bahwa aku kawa lebih, kawa banyak. Nah, karena di situ merasa kawa banyak, itu sugestinya sudah merasa kawa banyak. Lalu inya mulai sudah fokus mikirakan banyaknya nih, hendak banyak. Ketika inya sudah mulai fokus memikirkan banyak, itu pasti nanti ditaruhan nang menjadi korban apa? Khusyuknya sembahyang yang terlantar, yang terabaikan, yang kada terperhatikan lagi. Jelas? Orang kalau sudah fokus lawan kuantitas hitungan angka, inya biasanya lengah, ada terperhatikan lagi lawan kualitas mutunya. Orang pabrik mobil lah, pemikiran anak spek banyak aja produksi lengah. Oh ini ada celahnya sedikit, coba mentunggal digital, ya kan? Itu maksud Ibnu Athaillah, liyakuna hammaka, supaya tujuanmu, keinginanmu yang semestinya itu mendirikan sembahyang, bukan mewujudkan sembahyang. Apa bedanya antara mendirikan sembahyang lawan mewujudkan melaksanakan sembahyang? Di dalam Quran itu ketika Tuhan sedang memuji hamba dengan sifat-sifat tertentu, itu pasti memuji dengan bahasa muqimis shalah. Rabbi ja'alni muqimas shalah, wahai Tuhanku jadikan aku muqimas shalah, mendirikan sembahyang. Wa aqimis shalata li dzikri, dan Tuhan dirikan sembahyang untuk supaya mudah ingat lawan aku. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, yuqimus shalah, mereka adalah yang senantiasa mendirikan sembahyang. Ada bahasa yusalluna atau salli, sembahyang ikam kesakingan aku pada tak. Tapi dirikan sembahyang, apa bedanya antara mendirikan sembahyang lawan sekadar melaksanakan, mewujudkan sembahyang? Jar ahli lughat, ahli bahasa kayak ini, biar ada tukang di antara biarnya tukang. Membangun itu mendirikan, iqamah, adzan, iqamah. Iqamah itu apa artinya? Iqamah itu membangun dengan lurus. Karena kalau tihang bangunan ini, tihangnya miring ya sedikit berapa senti, batakonya itu apa gitu, penanggusan lawang pintu jendela campur berat, jelas. Coba bisa kata tiang ini, bingung memasang apa itu, orang-orang ke pintunya apa? Konsen itu ini bingung, betapa bingung. Makanya maka sembahyang itu as-shalatu imaduddin, tihang. Jadi tihang itu harus lurus. Sembahyang itu, ini contoh aja, ibadah yang lain sama. Sembahyang itu adalah contoh supaya harus iqamah, harus bukan sekadar dibangun, tapi dibangun dengan lurus. Itu bahasa aqama yuqimu secara macam bahasa. Nah, sembahyang nang lurus itu kayak apa? Yaitu melengkapi, memenuhi rukun syaratnya nang zahir dan melengkapi, mewujudkan adab-adabnya nang batin.
adab-adab rukun-rukun syarat sembahyang ilmu fikih kita pelajaran aja sudah kena. Adab-adab batin sembahyang ada yang namanya khusyuk, ada yang namanya tadabbur, ada yang namanya khudu', ada yang namanya ta'zim, ada yang namanya merenungi, yalah, mentafakuri, mentadabburi ayatnya, yalah. Khusyuk aja tak dulu. Itu dulu tak. Itu yang maksud Rasulullah inna salata tanha 'anil fahsya. Sembahyang itu pasti memberantas atau menghilangkan keinginan berbuat fahisyah, dosa-dosa besar. Sembahyang itu pasti cepat lambat menghilangkan sifat suka lawan maksiat. Maksudnya. Jadi pun ada orang bertakut di TV tak semalam. Kenapa banyak koruptor yang ini padahal sembahyang, puasa, tapi korupsi istiqamah juga. Istiqamah berarti ketinggalan korupsi nih. Ya karena sembahyangnya sekadar olahraga kayak fitness juga. Hanya anggota luar aja yang diperhatikan. Termasuk tadi. Jadi jangan terkecoh dia melihat ada orang, ada berita kaum langgar berarti sembahyangnya banyak, mencabuli anak di bawah umur 13 tahun. Nah, dulu ini kok mental selalu apa kalau itu perasaan sealaman semesta gitu. Ya kan? Kaum langgar rajin berlebihan sembahyang kira-kira banyak banget. Ya tadi karena orang terkecoh dengan luar, terkecoh dengan zahir, artinya terkecoh maksudnya inya nih ampun diri hanya dikiranya Islam itu simbol luar, tampilan luar, ibadah luar, kada tahu bahwa ibadah luar itu hanya mancing supaya yang di dalam ini tersambung lawan nang maju sembahyang. Itu maksud wa aqimis salata dzikri. Kalau ikam bujur mendirikan meluruskan sembahyang, pasti tuntung sembahyang keadaan ikam beda. Kita terjanji habis isya ada transaksi sogok menyogok. Akur deal saya ini saya itu habis isya ambil duitnya. Lalu sembahyang isya malam ini misalnya sembahyang isya dengan sesuai cara Tuhan, misalnya dari sesuai yang Tuhan hendaki, sembahyang, tadabbur, membaca ayat Quran, ihdinas siratal mustaqim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ingat bahwa di dari sekian banyak manusia itu ada yang Tuhan benci, ada yang Tuhan, ada yang disesatkan, ada yang tersesat. Merenungi itu aja, tak lagi merenungi ayat lain, ayat neraka, ayat apa, itu aja gitu sebatas khusyuk atau sebatas tadabbur. Tuntung sembahyang, salam, hati yang sehampa sedikit, hati yang seraguan. Tahu sahabat gak ada transaksi ini. Goyah hati sedikit. Nah itu taksir bekas dari sembahyang. Ya. Itu pun bayangkan walaupun sembahyang ada tapi khusyuk, sembahyang adalah ada tapi khusyuk. Kayak kita nih sembahyang ada tapi khusyuk, jauh kelihatan bekasnya tuh kelihatan dibandingkan orang yang sembahyang baru. Jadi ada salah pun mengulah patokan siapa kada bersembahyang dan dikawani. Jangan isi kawan antah. Kawan itu maksudnya kawan yang gancang terkumpul, serta sorong sama teman kedua, membagi PT di rumah deh, mencari kawan. Nah kawan maksudnya lain kenalan silahkan kenal tapi kawan. Kawan dijadikan itu syarat pertama. Sembahyang kawan, ada sembahyang bisa dikawani. Biar kelihatannya pemurah apakah royal.
traktir tol 5 biji ya. Jalan. Ya trik. Jangan dijadikan partner bisnis, jangan dijadikan kawan bisnis, jangan dijadikan pasangan, jangan dijadikan jodoh, jangan ada persembahyangan. Aneh, ya kah? Artinya dasar kelihatan tak? Kelihatan orang sembahyang bisa buruk-buruknya orang sembahyang masih ada harapan, masih kawat. Nah, artinya ada aja tah, ialah bekas udah bekas dari sembahyang itu tanda bahwa diterima Allah Ta'ala tah, ya. Walaupun bekasnya tadi kita melihat ada kayak sebanyak orang yang sembahyang terus sembahyang kita masih ngelamun, kita masih gerakan itu, gerakan ini. Tapi tadi mudah-mudahan bekasnya ada dan itu tanda kita dimaklumi Tuhan. Kita ya, makam kayak kita ini makam kita maklumi aja. Banyak-banyak kita maklumi aja. Kayak kita lawan kawan lah, banyak-banyak maklumi aja. Lawan Tuhan begitu juga mesti banyak kita maklumi. Nah, jadi dari sini itu sebabnya Tuhan kadang menahani kita, merem kita kalau boleh sembahyang. Tuhan kadang hendak kalau kita sembahyang ini sudah menjadi kebiasaan, lalu kebiasaan lalu menjadi mudah, lalu dianggap mudah, lalu berpikir supaya membanyaki bagus, tapi sudah menjadikan itu tujuan utama itu adalah patokan di mata Tuhan, itu yang salah. Maksud siapa yang paling banyak itu yang paling bagus, paling bisa diketujui Tuhan, nah itu akhirnya maulah patokan gitu, itu yang salah. Nah Tuhan ada hendak itu akhirnya jadi Tuhan kada tiap orang yang sembahyang itu meluruskan sembahyang, mendirikan sembahyang itu contoh nyata kelihatan di luar sembahyang, ya kan? Tanda bahwa sembahyangnya lurus itu kelihatan gawiannya sesudah sembahyang itu lurus. Hikmah yang berikutnya kita mau membicarakan tentang rahasia sir keutamaan sembahyang. Nah, jadi berarti apa? Ya Pak? Berarti sama sekali kada termasuk nilai di mata Tuhan yang namanya kebanyakan, lamun banyaknya itu kosong, itu aja sudah. Jadi agama itu mudah, tapi karena kesempitan kita di dalam pengetahuan agama itu yang akhirnya mempersulit gawian kita juga. Akhirnya kita yang banyak yang masih kada paham ini banyak melihat yang penting banyak, yang penting rame, yang penting lautan manusia, yang penting ini. Nah, padahal itu ibaratnya sama kayak harga nol tadi. Namun angkanya kada ada, ya nolnya kada ada artinya. Anupang kayak apa jangan itu dulu lah. Nah, itu jadi berarti apa? Semua ibadah secara umum yang dilihat Tuhan itu isinya, bukan bungkusnya. Yang dilihat Tuhan kualitasnya, bukan banyak sedikitnya. Secara umum gitu, ibadah apa aja, kecuali salah fikih, kecuali ibadah itu memang ada Tuhan mengkadarakan bilangannya. Misal sembahyang duha itu paling sedikit 2, paling sedang 4, paling afdal 8. Tarawih itu sunnahnya 8 rakaat paling sedikit misalnya, atau 4 rakaat paling banyak misalnya 20 atau 8 kah, itu beda-beda. Nah itu Tuhan mengkadarakan, Nabi membatasi kadar tertentu. Nah maka berarti itu hanya itu diperhatikan. Jadi berarti kita disuruh di dalam ibadah yang dikadarakan itu, diporsiakan itu banyaknya, berarti kita disuruh memperhatikan angka. Berarti afdalnya sembahyang duha itu 8 rakaat. Tapi yang Nabi rancak menggawi pulang ketika sibuk 4 rakaat.
Jadi menurut orang sembahyang duha 2 rakaat saja, tapi sembahyangnya khusyuk, maka dapat pahala khusyuk dan sempurna sembahyang walaupun ia lalai di masalah angka. Atau orang sembahyang 8 rakaat tapi kurang khusyuk, banyak berdadas, terburu-buru, maka nilai pahala 8 rakaat itu dihitung Tuhan. Dapat pahala karena sembahyang banyak. Supaya tarawih 20 rakaat dapat nilai pahala 20 rakaat tadi, walaupun ia dihitung lalai, kurang di bagian khusyuknya. Ya Pak? Memang ideal sempurna bagusnya itu afdalnya dua-duanya, angkanya 8 rakaat duha, 20 tarawih misalnya, khusyuknya 20 awal. Tapi artinya tetap Tuhan suruh kita perhatikan dua-duanya. Tapi jarang juga ada ibadah yang Tuhan menyuruh ini. Jarang, ya tadi kayak duha, ini, witir, ini. Afdalnya ini. Nah itu hanya kita dituntut untuk memperhatikan angkanya. Selain daripada itu, kita ada disuruh Tuhan memperhatikan angka. Sampai mengaji Quran. Mengaji Quran itu ketika khusyuknya, merenungnya, membaca tajwidnya itu terancam dengan membaca banyak, lebih baik jangan banyak baca. Biar sehalaman, kalau sudah pian mulai tak membaca, tiap malam membaca 2 halaman. Lalu karena pian merasa ringan, pian hendak menambahi 3-4. Lalu pian mulai sudah misalnya ketika pian tambahi 4 halaman per malam, pian membaca 4 halaman itu mulai sudah ada memperhatikan tajwidnya, khusyuknya, tadaburnya, mulai sudah pian fokus hendak membanyaki. Nah itu tanda lampu kuning, tanda batas garis merah. Artinya berarti apa? Berarti kita disuruh mengevaluasi. Pada pertahankan dulu 4, pertahankan 3, jangan banyak-banyak. Bujuri dulu bacaan, sudah bagus bacaan, apalagi kawan bagus benar dah memberi untuk pian kalau kawan memahami artinya isi Quran yang ada artinya. Bagus benar dah. Jadi pian membaca Quran sambil membaca artinya atau membaca artinya itu mungkin bagi pian yang kada paham arti bahasa Arab lebih afdal daripada pian membaca Quran yang kada berarti, ya kan? Jadi orang membaca Quran terjemahannya, beserta terjemahnya, afdal lagi orang membaca apalagi. Jadi orang yang mengaji tafsir pahalanya ganal karena itu isinya merenungi Quran juga. Jadi pada intinya itu tadi. Nah, ibadah yang secara mutlak yang Tuhan kadada batasi dengan angka tertentu selalu yang utamakan kualitas ibadahnya, bacaannya, puasanya, dan sembahyangnya. Tapi kalau ada ibadah dan itu sedikit ibadah yang Tuhan batasi dengan keutamaan harus berapa banyak, nah maka ajar kita memperhatikan supaya banyak juga, minimal seimbang banyak lawan kualitas bacaannya tadi. Itu tah konsepnya secara umum, kaidah teorinya tah secara umum kayak itu tadi. Selain daripada itu berusaha mengganti was-was manusia atau was-was jin, masuk was manusia yang mendapat di manakah? Kalau siapa membaca Quran ini terus, dia tahulah Imam Syafi'i baca sehatam 3 malam aja. Anak nurutin aja itu, sorong bacaan auju. Sorong membaca kan ke alam lain, berzakh itu pikiran, ya kah? Jadi itu makanya tadi bisi kitab kada cukup pada bisiku guru nang mengendalikan antara menetralisir dari kitab-kitab ini. Nah, kebanyakan orang karena pulang dampak bahayanya orang menghitung angka. Aku sehari harus sejus, 2 jus, 3 jus. Oh, aku mulai hari ini harus 5 jus. Pada mulai kurang pada 5 jus. Banyak orang yang kayak itu kenapa sudah mulai ada nafsu di dalam ibadahnya ketika ia membicarakan angka. Kenapa ada nafsu? Karena inya itu seakan-akan kayak ini, pemahamannya, pemikirannya kayak ini.
Lamun aku banyak membaca Quran, banyak sembahyang, sunnah ibadah banyak, berarti pahala saldo rekening pahala aku banyak. Mun saldo rekening pahala aku banyak, kena seminggu lagi kau aja nanti rehat, santai, senang. Banyak simpanan dikiranya kayak model duit juga lah, menabung sama musim liburan, musim liburan. Dikiranya kayak duit. Akhirnya apa? Hilang makna istiqamah. Padahal Tuhan hendak kita itu hidup di dunia, diberi kesempatan hidup di dunia itu supaya setiap waktu itu semakin hari makin mengenal Tuhan, semakin hari semakin diisi dengan ibadah, ya kah? Supaya Tuhan terus berbuat baik sampai kamu dikira nyalik. Terus berbuat baik sampai kamu dikira dia, sampai kamu dikira kan orang nyalik itu kalau tah. Orang nyalik tak Allah nyalik orang. Sampai becan. Sebelum nyalik ya lewat dibonceng di becan. Ya dua. Pas nyalik permisi pakaian rapi, kopiah hilang. Permisi bu, untung nyalik kada menang, habis duit itu juga. Tapi kada bisa mawar, kada maju lagi. Nah, paket habis duit ya pak. Ya Allah, dan selamatkan aja. Ya kak, itu aja tadi. Ala annal ikhlas lillahi azza wa jalla pada dengan catatan terakhir bahwa semua nilai ibadah, taat, kegiatan, aktivitas, kerjaan, apakah dari semuanya itu pondasi utamanya adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas namanya, ikhlas dan PR yang utama yang harus diperhatikan. Baru sesudah itu dikirakan tadi apa kualitasnya dan tata cara bacaannya, khusyuknya dan lain-lain. Baru habis itu hendak dikirakan banyak sedikitnya. Kalau sudah kayak Imam Syafi'i tadi 3 hari 3 malam hatam sekali Quran, tapi bacaan orang nyaman di tangan. Yang apa sorong yang benar. Suara ini bagus benar, bagus lagi diam dan hak seperti orang kayak itu sudah. Ala al-ikhlas lillahi azza wa jalla wal benar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita bertaat. Allah Ta'ala menjadikan bulan Maulid ini semangat kita atau pendorong kita supaya lebih menginginkan sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita taufik pada pulangan hidayah dari pemeliharaannya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari segala hal yang tidak dijauhkan dari segala hal yang Allah Ta'ala benci dan murkai. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan di akhirat dan husnul khatimah dengan niat itu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kalian mau yang kami saudara Rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam ajmain. Allahumma barik ala nasib ayat wa nasib alaina bi Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbil ighfir warham wa anta rahimin. Allahumma salli rabbana wa sallim ala nabiyyina Muhammad warham wa taram bi hajatina Allahumma rahimin. Allahumma salli ala wa syafi'ati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya ربنا جعلنا حسنا وتسرا من عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا وسعات يا ربي بالمصطفى واغفر لنا وسعات كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا وسعات كرمي تقبل